لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا اللهم صل وسلم عليه أوصي نفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami muliakan para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama, dari para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tokoh masyarakat yang mana berhadir pada siang hari ini. Dan khususnya juga kami hormati, kami muliakan grup Maulid yang telah membawakan Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maulid Siddat Durar beliau, dan seluruh jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah rahmati, Allah berkahi dan Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada siang hari ini Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Tiada lain, tiada bukan, taufik dan hidayah Allah lah. Nah, oleh karena itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sungguh adalah sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Bagaimana tidak ketika orang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu agama? Bagaimana tidak ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu agama tersebut, lalu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakan seperti sholat, wudu, puasa, dan makanya taufik dan hidayah adalah sesuatu yang paling mahal di muka bumi ini. Maka carilah hidayah tersebut, carilah taufik tersebut dimanapun mereka berada. Sesungguhnya ketika orang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sungguh tiada tara yang akan tercurah kepada diri orang tersebut dan bahkan orang yang dalam rumah tangga tersebut. Humul qaumu la yashqa bihi jalisuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah tidak akan mendapatkan dia sendiri kemuliaan tersebut, akan tetapi bebawaan. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kita dengan taufik dan hidayah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih di dalam bulan Rajab, dan kita sesungguhnya di dalam 7 hari yang terakhir di dalam bulan Rajab, yang mana Rasulullah sallallahu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Apa kata Allah? Allah taala mempunyai di dalam dunia akhirat ini ciptaan Allah tersebut ada 12 bulan dalam setahun. Dalam 12 bulan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang Allah lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah bulan Rajab al-Asab. Bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Rasulullah bersabda, maka muliakanlah 4 bulan ini khususnya bulan Rajab, maka niscaya kita akan mendapatkan kematian yang nyaman. Karena sesungguhnya orang ketika meninggal dunia mendapatkan ujian dan cobaan. Paling tidak ada 3 ujian ketika orang meninggal dunia. Paling tidak ada 3 ujian seseorang ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah al-atash. Yang pertama adalah orang tersebut akan merasa kehausan kata Rasulullah. Makanya wajar kalau orang di saat
saat meninggal dunia dijulungi banyu 5 drum kada pacangan kanyang makinnya segelas. Kenapa? Karena dalam keadaan haus yang sungguh luar biasa. Itulah keadaan orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah waswas syaitan. Syaitan mengatakan bahwa ini adalah waktuku yang terakhir yang menentukan apakah dia menjadi kawanku di neraka atau dia selamat dari aku sehingga masuk ke dalam surganya Allah. Ketika meninggal dunia, orang membisikkan la ilaha illallah. Syaitan berucap umpati undah, ujar syaitan. Rupanya syaitan orang Banjar. Jar syaitan umpati aku, ikam umpati aku. Ingatkan bahwa akulah menolong ikam. Itu yang diinginkan syaitan. Sehingga ketika orang tumpati syaitan, maka kawan syaitan di neraka. Makanya luar biasa ketika sakaratul maut, maka usahakan kita bisi amalan penyelamat di sakaratul maut, kita bisi kawan yang menyelamatkan di sakaratul maut. Makanya waktu usahakan. Yang pertama apa kata wasiat ulama kita? Wasiat ulama kita adalah yamutul mar'u ala ma'ash alaih. Apa kata Nabi? Yamutul mar'u ala ma'ash alaih. Orang itu, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan Allah wafatkan sebagaimana dia kebiasaan hidupnya. Apa yang menjadi hobi hidupnya, apa yang disenangi dalam hidupnya, apa yang senantiasa disebut oleh lisannya, apa yang senantiasa dilihat oleh matanya, apa yang senantiasa didengar oleh telinganya, apa yang biasa dilakukan, yang menjadi cita-citanya apa, maka itulah yang akan menjadi wasilah dia meninggal dunia. Makanya di tarikh Hadramaut Yaman ada salah seorang ulama walinya Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, salah seorang tokoh ulama sekitar 30-40 tahun yang lalu. Beliau termasuk orang yang suka duduk dalam majlis haul. Beliau suka duduk dalam majlis maulid. Beliau suka duduk dalam majlis-majlis pengajian yang biasa diadakan di Rumah Tarif pada Sabtu pagi atau Rabu pagi. Dan beliau ketika itu sebagai orang yang dituakan. Ketika hadir haul Masileh, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang biasa mengarang ketika ziarah, salamullah ya sadah minar rahman ya syakum ibadallah jinnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna, karangan beliau. Ketika haul beliau, Habib Muhammad datang, dan Habib Muhammad ketika selesai maulid Nabi SAW, beliau ceramah, beliau menyampaikan tausiah, beliau menyampaikan mau'izah hasanah. Dan saat beliau selesai duduk, orang baca doa tartibul Fatihah, beliau meninggal dunia. Kenapa? Meninggal pas acara haul, meninggal pas acara mulia, duduk bersama orang-orang mulia. Kenapa? Kesukaannya, hobinya beliau adalah duduk dalam majlis-majlis ilmu. Mudah Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Mudah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimanapun keadaan kekayaan seseorang, kalau tidak wafat dalam keadaan husnul khatimah, kalau hilang iman ketika meninggal dunia, kekayaan tidak punya arti apa-apa. Bagaimanapun jabatan seseorang ketika orang meninggal su'ul khatimah dan bahkan tidak membawa iman, maka jabatannya tidak artinya apa-apa di dunia. Ketika orang mempunyai followers, mempunyai pengikut, punya jamaah, tapi meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maka tidak ada apa-apanya. Minta kepada Allah. Makanya bagus amaliyah kita di Banjar, di Kalimantan ini bagus. Sebelum subuh biasanya tahun di sini ada nasi DJ. Sebelum subuh biasanya ada di Banjar itu apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Mun kawa buai, pae, nang bawah tuh nang anum. Satijai anum juga. Nang anum membawa supaya apa? Supaya semangat. Amun nang sudah 80 tahun ke atas. Ya Allah, ya Allah,
meninggal sidin. Makanya nang anu mun kaula, nang anu ka masjidan. Yang anu tuh laki kelanggar ke masjid dipindahkan ya Allah biha nang imam sidin nang senior tadi, imam sepuh tadi. Supaya nyaman kasihan dari sidin tadi. Ya Allah biha 40 kali ya hayya 40 kali ya Allah bihanya berapa kali itu? 9 kali. Ketika awal dibaca ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil 3 kali setiap pagi. Karena tutup sembahyang Allah biha pulang. Karena rotibul atas ya Allah biha pulang. Karena rotibul hadat ya Allah biha pulang. Maka ajar ulama kita kalau orang terbiasa mendoakan ya Allah biha wafat ke dalam keadaan husnul, minta lawan Allah. Bangun sebelum subuh, doa tentang subuh. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang pertama itu orang akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan dia hidup bagaimana. Maka mulai dari sekarang mudah-mudahan hal-hal yang tidak baik begamatan dikurangi. Nang ketujuh nonton drama Korea dikurangi, yang biasa sehari 8 jam jadi 7 jam supaya mata yang dilihat dikurangi nonton orang Korea. Nang inti adalah moha Al-Quran, yang ini adalah hadis Nabi, yang ini adalah muha kuitan, yang ini adalah muha tuan guru. Sehingga yang tergenang ketika meninggal dunia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara wafat dalam keadaan husnul khatimah. Selain doa tadi, apa yang ulama yang ketiga? Yaitu kita ketujuh menjawab azan. Kita ketujuh menjawab azan. Orang azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati. Sarabah mati. Muntung seorang mati juga dengan azan. Orang yang terbiasa menjawab azan mudah husnul khatimah, dibangkitkan pas di padang mahsyar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita jaga iman kita. Jaga iman kita, jangan sampai kita dilibut oleh syaitan. Jaga iman kita, jangan sampai iman kita hilang oleh orang lain. Jaga iman kita cari supaya kita husnul khatimah. Makanya Abah Gurus kumpul, karena ini momennya, momen haul Abah Gurus kumpul yang ke-19. Ketika beliau sakit, disebutkan oleh anaknya Guru Samsuri Ghalib, Guru Ahmad Nur, mengisahkan kepada kami ketika ditarim. Beli Abah Gurus kumpul ketika di rumah sakit dialami oleh seorang guru. Guru, murid pian nang paling harap bisa napa? Apa nang bisa di karomah yang digawe oleh murid pian? Kada aja sidin. Kada aja sidin. Kalau jamaah ulun guru, alhamdulillah bisa berjalan di atas banyu. Jamaah ulun guru bisa tarabang di langit. Di manakah majelis sidin tuh? Nggak bisa berjalan di atas banyu tadi lah, harapnya harap kada bu. Amun laki pian bisa berjalan di atas banyu, kadang alih mencibuk banyu pas rahatan anunya. Amun laki pian bisa tarabang, kadang alih menjadi burung, suruh tangkap seorang. Tapi sini apa aja Abah Gurus kumpul? Iya karena itu kah? Aku minta kepada Allah, gesan anak muridku jadi sidin, sebutin aja wafat dalam keadaan husnul. Kadang manfaatnya bisa tarabang, bisa berjalan di atas banyu. Nang paling harap tuh nang kayak pacarannya orang mati suul husnul, selamat daripada suul. Nang kayak pacarannya orang meninggal dalam keadaan husnul, selamat daripada suul. Itu yang kita cari. Minta lawan Allah, kita jaga. Ayo Pak, jaga anak kita. Ayo Pak, jaga diri kita, jaga bini kita, jaga anak kita. Jangan sampai pergaulan, bekakawanan yang mengolah mereka keluar dari agama Islam. Ayo Bu, jaga diri kita, jaga laki pian, jaga anak pian, jaga cucu pian. Jangan sampai bekakawanan yang kelewat batas sampai hilang agama mereka daripada agamanya Allah, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu salah satunya. Yang ketiga yang biasa mengganggu orang ketika meninggal dunia, hilangnya iman gara-gara diganggu oleh syaitan. Maka Nabi kalau hendak selamat dari yang tiga ini, pertama selamat dari yang namanya kehausan, yang kedua selamat dari yang namanya diganggu syaitan, yang ketiga selamat daripada hilangnya iman. Makanya penting
anak ini dilajari supaya ketika ada yang meninggal dunia maka ada yang membisikkan la ilaha illallah. Penting ditelinga, jangan dikarasi. Umanya amun nyawa kada bocap la ilaha illallah pas sakit mau terpeleng lah. Orang pacaran meninggal dunia perlu yang namanya lemah lembut. Sama abahnya mun biar kada bocap la ilaha illallah kada kumasakan lagi. Jangan pacaran meninggal harus dimasakkan lagi. Maka yang paling pas dengan ucapan lemah lembut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kada berucap jangan dikarasi, dengan lemah lembut dibisikkan di telinga sedinteri entah kanan atau kiri terserah, yang jelas sampai muntung sin berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aman. Jangan dibawa bepander lagi. Wabahnya la ilaha illallah sudah kan? Sudah jadi tanah pilih mana jabahnya, jangan. Urusan semalam sudah tuh jangan. Tuntuman ini urusan tanah, tuntuman ini urusan surat menyurat. Jangan sampai terbawa ketika meninggal dunia. Jadi ketika la ilaha illallah atau dengan suara ini la ilaha illallah dia makan kadang jadi meninggal dunia. Jadi penting berisi kawan nang kawan memimpin ketika meninggal dunia. Nah maka itu tadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hendak salah satu amaliyahnya untuk husnul khotimah, muliakanlah 4 bulan ini. Dan kita sudah di 7 hari terakhir di dalam bulan Rajab. Ayo, bagaimana hubungan kita dengan Allah selama 3 minggu yang terdahulu? Bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 minggu yang terdahulu dalam bulan Rajab ini? Sisanya, ayo kita maksimalkan. Sholat kita yang biasa belum biasa, yang namanya qobliyah subuh, laksanakan. Yang belum biasa sembahyang witir, laksanakan. Yang belum biasa sembahyang duha, laksanakan. Maraha witir serakaat, maraha qobliyah subuh 2 rakaat, memang 2 rakaat bang. Maraha duha 2 rakaat, ayo asal ada yang digawi tambahan daripada sholat fardu nyata. Sempurnakan hubungan kita dengan Nabi Muhammad bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ketika makan, apakah sudah dengan tangan kanan atau tangan kiri? Bagaimana ketika masuk rumah, apakah sudah dengan kaki kanan atau kaki kiri? Bagaimana ketika masuk masjid, apakah sudah dengan kaki kanan atau kaki kiri? Perhatikan, kenapa? Disitulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi perantara turunnya rahmat kepada orang yang melaksanakan amalan-amalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, yang maksiat yang kada baik kita tinggalkan dalam 7 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi orang yang mulia, sampai kemuliaan beliau yang paling utama apa? Kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Dan perlu diketahui, apa yang ada pada Nabi Muhammad semuanya mulia. Apa yang ada pada Nabi Muhammad semuanya mulia. Tahu wali kutub? Tahu wali kutub bu? Pernah mendengar wali kutub? Wali kutub kan wali macam-macam. Ada wali abdal, wali nujaba, wali autad. Yang paling tinggi adalah wali kutub. Mungkin kita ini banyak nang kutub-kutuban bang. Wali kutub itu adalah wali derajat yang paling tinggi, disebutkan jenderalnya para wali. Tapi jar ulama kita mengatakan setinggi-tingginya pangkat derajat para wali, khususnya wali kutub, itu adalah serendah-rendahnya makam sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 orang. Ulun ulangi, setinggi-tingginya makam wali kutub itu adalah serendah-rendahnya derajat sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 orang atau 114.000 kata sebagian ulama. Jadi siapa di antara 124.000 orang yang paling rendah derajat para sahabat Nabi? Itu adalah setinggi-tingginya derajat wali kutub. Setinggi-tingginya derajat wali kutub. Artinya apa?
Kenapa jadi sampai sahabat Nabi menjadi sangat mulia? Karena mereka berkumpul secara jasad dan ruh dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa jadi Nabi khairul qurun qarni, sebaik-baik masa dan zaman itulah zamanku, jadi Nabi. Kenapa? Karena zaman tersebut Rasulullah ada. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk Sidratil Muntaha. Nabi ketika hendak masuk Sidratil Muntaha, beliau hendak melepas sendal. Kenapa alasannya? Beradab Sidratil Muntaha adalah wadah yang sangat mulia. Sidratil Muntaha adalah wadah yang sangat mulia. Maka Nabi hendak melepas sendal. Keganangan dengan Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah ketika di wilayah tua, ya Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tua. Wahai Musa, lepas sendalmu, engkau di wilayah yang suci namanya tua. Lepas Nabi Musa, aslinya hendak masuk pakai sendal. Nabi Muhammad keganangan, lepas sendal beliau, dapat perintah dari Allah, wahai Muhammad pakai sandal. Tahu kenapa kisah ini menjadi mulia? Karena sebelum kisah ini ada, malaikat Jibril kadakawa masuk. Jenderalnya para malaikat kadakawa Jibril. Ya Allah, kadakawa masuk. Nabi Muhammad minta temani, wahai Jibril temani dakawa. Selangkah aja aku maju wahai Muhammad, niscaya aku terbakar. Ya Allah, Jibril. Seapa gonolnya Jibril? Jibril pernah beberapa kali menampakkan jasad asli Sidin, maka Rasulullah pingsan. Saking gonolnya Jibril. Ketika masuk Sidratul Muntaha, kada mampu. Nabi Muhammad akhirnya melangkah dengan kaki kanan dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Bacaan apa Bu? Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir hukumnya rukun, wajib dan wajib didengar oleh telinga sendiri. Makanya wajib dibaca. Ucapan siapa? Dari Nabi Muhammad ketika masuk Sidratul Muntaha. Kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah beliau, Allah yang disampaikan. At-tahiyyatu, segala penghormatan, segala seluruh keberkahan, setiap yang namanya kemuliaan milik pian ya Allah. Apa ajar Allah menjawab? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi oleh rupanya bacaan tahiyat tersebut dari Isra dan Mi'raj. Allah yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat Allah yang mengucapkan salam. Luar biasa Nabi Muhammad. Makanya kadidan apa-apanya yang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kita pun berpirhut lawan orang sugi, tapi kada berpirhut lawan Rasulullah. Rugi berpirhut lawan bupati gubernur, tapi kada berpirhut lawan Rasulullah. Rugi berpirhut lawan alam semesta, kada berpirhut lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Pak Bu dapat titipan salam dari bupati wali kota, tak assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Ustaz di WA oleh gubernur bupati wali kota, jawabnya pakai voice note, waalaikumsalam. Wih, nang lain mendengar, wih haratnya pian dapat salam dari gubernur bupati wali kota, biasa itu dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Dapat titipan salam dari Allah Ta'ala. Makanya pernah Syekh Ali Khalid Ghassan di wilayah Tarim ke atas sedikit tempat lahirnya Habib Ali Habsyi yang mengarang Situt Dorhor. Beliau ketika sholat wajib jadi imam baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, salam sejahtera untukmu wahai Nabi wa rahmatullah
wabarakatuh. Langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi Waalaikumsalam ya Syekh. Mudahan temimpi lawan Rasulullah. Mudahan temimpi lawan Rasulullah. Mudahan mendapat lawan Rasulullah. Mudahan Rasulullah berkenan hadir dalam mimpi dalam tidur kita. Mudahan Rasulullah berkenan ketika kita masuk ke dalam kubur kita. Mudahan Rasulullah berkenan hadir ketika kita ditalkinkan. Mudahan Rasulullah berkenan hadir ketika kita bersama dengan amal kita di alam kubur kita dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, assalamu alayka ya wa alaikumussalam ya Syekh. Mulianya Syekh Ali Khalid Qassam. Bukan hanya Syekh Ali Khalid Qassam yang mendengar salam dari Nabi, tapi seluruh jamaah yang sholat berjamaah dengan beliau mendengar langsung suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendengar suara Nabi Muhammad. Mudahan kita mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan salam tersebut luar biasa dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Rasulullah jumawa? Apakah Rasulullah jadi orang baraba itu kuluh? Apakah Rasulullah hanya meliput doa buat beliau sendiri? Tidak. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ya Allah, mulianya Rasulullah. Ketika beliau mendapatkan nikmat, kada mau sendiri seorang. Beliau memikirkan siapa? Alaina wa ala ibadillahis. Salam tersebut ya Allah untuk kami terima ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan juga kepada seluruh hamba pian yang soleh. Kata Al-Habib Muhammad As-Segaf, murid daripada kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ibadillahis sholihin tersebut hamba yang soleh siapa? Seluruh orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang yang sembah iya 5 waktu dapat doa dari Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Ayo rasakan ketika sholat doa tersebut. Ayo rasakan ketika sholat doa-doa tersebut. Mudahan kita jadi ahli sholat. Mudahan kita jadi ahli sholat. Anak cucu kita mudahan jadi ahli sholat. Mudahan anak cucu kita, dzurriyyat kita kada pernah lepas daripada sholat dimanapun mereka berada. Walaupun mereka kuliah di luar sana, walaupun mereka belajar di luar sana, walaupun mereka bergaul dengan siapapun, Allah jagakan dengan yang namanya sholat. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Luar biasa. Ketika itu Rasulullah masuk ke Sidratil Muntaha, maka seluruh malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jawaban para malaikat yang di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat masuk Rasulullah, apa yang terjadi? Apakah baju beliau terbakar seperti malaikat Jibril yang takut terbakar? Apakah sendal beliau terbakar sebagaimana bagi Jibril yang ditakutkan bagi Jibril untuk diri beliau? Ternyata tidak. Ternyata tidak terbakar. Makanya Pak, Bu, mohon maaf, ini bicara masalah hukum fikih. Maka kalau ada gambar sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, khususnya di kopiah, mohon jangan dibawa ke WC. Kalau ada gambar sendal Nabi yang di kopiah, biasanya terompah Nabi yang warna hijau, warna ungu, warna pink, warna biru dan sebagainya, mohon jangan dibawa ke WC. Kenapa? Keganangan lawan Rasulullahnya kasihan. Bahkan itu menjadi salah satu wafak oleh sebagian orang. Wafak kesan apa? Takuni ahlinya. Takuni ahlinya. Sendal Nabi kesan apa aja yang wafaknya? Takuni ahlinya. Makanya tolong untuk dalam hukum fikih hal tersebut jangan dikenakan kepada anak-anak kalau disipaknya su rumah talapalacung
Tapi pai kopiah nang gambarnya ada teropah Nabi Sallallahu Alaihi dijaga. Dalam hukum fikih tolong dijaga karena itu ada simbol Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sama nih, misalnya nih ada alumni tarim membawa cincin teropah Nabi, insya Allah buahnya melepas dan dianak di luar. Kalau ada hendak hilang juga, dibuat di buahnya di dalam kantong disimpan nih, supaya apa? Kada kelihatan ketika di dalam WC. Kenapa? Gambar teropah Nabi di cincin yang biasa dipakai oleh Habib Umar juga Muhammadur Rasulullah pun kada dibawa ke WC. Kenapa? Ada nama Nabi, ada nama Allah, ada yang terikat dengan Nabi Muhammad berupa sendal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemuliaan Rasulullah sampai sendal beliau itu tidak terbakar. Makanya ada sebagian ulama yang menuliskan qasidah apa? Sesungguhnya engkau wahai sendalnya Nabi Muhammad, sesungguhnya telah berada di atas seluruh kepala seluruh semesta alam. Sendalnya Nabi Muhammad berada di atas kepala seluruh semesta alam. Sidratil Muntaha. Ya Allah. Makanya jar ulama kita, kalau kita hendak kayak sendal Nabi Muhammad, kalau kita hendak kayak baju jubah Nabi Muhammad, kalau kita hendak kayak bulangnya Nabi Muhammad, umpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada usah jauh-jauh, kada usah ngalih-ngalih nang bina susah-susah. Tinggalkan dulu wahai Rasulullah, minta maaf ngalih menggawi nang susah nang kayapinan, nang kayapian sembahyang setengah malam tahajud ngalih, pian sembahyang dari isya sampai subuh kadang-kadang dalam satu ayat saja ngalih, pian wahai Rasulullah itu sampai 4 hari 4 malam kada makan karena harta pian untuk umat pian. Kada usah, nang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel aja mengumpati Rasulullah. Contoh, duduk di dalam majelis disayangi oleh Rasulullah. Orang duduk di dalam majelis disayangi oleh Rasul. Dalam mana Syekh Saman Madani? Syekh Saman Madani itu kasih sayang benar terhadap siapa? Thalibul, orang yang ketujuh duduk di dalam majelis. Syekh Saman maginnya Rasulullah, apalagi dudukkan diri kita dalam majelis. Apa aja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati salah satu taman surga kata Rasulullah, mampirlah kalian ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah di dunia ini, apakah di pulau pisau ini ada taman surga? Ada ya Nabi. Apa? Hilakul dzikir, yang disebutkan di dalamnya nama Allah, yang disebutkan di namanya nama Rasulullah, yang disebutkan di dalamnya akhlak Rasulullah, yang disebutkan namanya adab Rasulullah, yang disebutkan di dalamnya akhlak para ulama, yang disebutkan di dalamnya kisah para ulama, yang disebutkan di dalamnya hukum-hukum Allah. Itu adalah taman-taman surga. Makanya bukti taman surga itu adalah majlis apa? Orang ketika majlis banyak nanggung gurih. Kenapa? Saking tenangnya. Sama lawan khutbah ya lah setuju ya. Alhamdulillah itu sudah mulai start posisi itu batis pusar tarayua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mikrofon sudah minta nyarinya, sudah nyaringi lagi jar khotib. Para kakak sudah juga masih mengaruh di muka ini. Itu musuhnya kubu sebutnya lagi kukuburan tongkat. Alhamdulillah lapas saja ku. Allahu Akbar. Kenapa nyaman benar guring ketika khutbah Jumat? Kenapa nyaman benar guring ketika majelis? Karena majelis adalah tempat yang paling tenang. Coba pian mang pinang ngalih-ngalih guring tengah malam, datangi ke majelis. Ini kebetulan karena ulun berdiri benar. Coba ulun duduk tadi, insya Allah banyak amal-amalan. Coba ulun duduk tadi, insya Allah banyak amal-amalan. Yang di belakang amal-amalan masing-masing naik tasbih di tangan. Maka nak ini. Buktinya apa? Dan memang terjadi di wilayah sebuah negara ada orang hendak bunuh diri. Kenapa? 3 hari 3 malam kada kawa guring. Akhirnya ketika datang ke masjid, duduk di masjid dari jam 11 sampai jam 4 sore guring aja. Umat lain orang Islam lain. Ya orang Islam tuh pada mau bunuh diri.
Kenapa? Dia bisa harapan lawan Allah. Nah ini tadi lain orang Islam, makanya ini PHP, putus asa. Makanya langsung hendak bunuh orang Islam. Kada mau. Kenapa? Ini bisi Allah, ini bisi akhirat, ini bisi Nabi Muhammad, ini bisi peguruan, ini bisi hati, ini bisi akhlak, ini bisi yang luar biasa di akhirat sana. Kada mungkin bunuh diri. Kalau bunuh diri juga kecelakaan namanya. Saat itu imannya sangat rendah, makanya terjadi bunuh. Makanya biniannya mau nikah putus kita bunuh diri, innalil. Makanya lakian naik mau nikah soal bunuh diri gara-gara putus cinta. Bercinta aja dilarang. Siapa gitu ke orangnya? Ya Allah. Bercintaan aja kada dilarang, cuma yang pacarannya jangan langsung nikah selesai. Datangnya kawa, lu kena kawin, umur berapa? 10. Aduh lu kira berapa? 10 kena kawin. Artinya apa? Duduk di dalam majelis, tenang. Ketika duduk di dalam majelis, orang non muslim tadi taguring dari kurang lebih jam 10 jam 11-an sampai jam 4. Padahal sini anak mendaftar kesan bunuh diri. Jadi di negara tadi bunuh diri diperbolehkan, tapi syaratnya di sebuah lapangan, di sebuah daerah dari jam 8 sampai jam 5. Lewat dari jam itu dilarang. Tidak boleh bunuh diri. Akhirnya si Dina bunuh diri karena 3 hari 3 malam pada guring. Ya Allah. Gara-gara masuk masjid taguring. Wallahualam masuk Islam atau adanya. Makanya luar biasa. Duduk di dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari majelis lahirlah keikutan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari majelis lahir akhlak Rasulullah. Ayo, nang melajari kita duduk nang ini siapa? Seandainya kita bukan ahli majelis, mungkin ada nang buhunjur sudah. Mungkin kalau kita bukan ahli majelis, mungkin sudah ada nang kurokodi dalam langgar musola ini, masjid ini. Mungkin kalau kita lain ahli majelis, mungkin sudah ada yang berguplah balap anam. Karena di sini adalah rata-rata yang ahli majelis. Ayo terdidik adab. Ayo tambahin lagi duduk di dalam majelis. Kalau bahari Nabi majelis hanya seminggu sekali, lakian binian sekali-sekali. Tapi wah ini kadang kau seminggu sekali. Kenapa? Taharat HP membawa ke majelis. Jarah habis 4 majelis aku jarah HP ya, majelis WA, majelis drakor, majelis macam-macam. Akhirnya setiap waktu selama ada WiFi di rumah, majelis HP luar biasa. Ayo daripada kalah dibaca, duduk di dalam majelis. Marah tuan gurunya kada tapi jelas menjelaskan, dapat barokah sudah pian. Marah tuan gurunya kada lucu, marah tuan gurunya kada papamayan, penyarikan bener aja. Marah, yang jelas duduk di dalam majelis selama di dalamnya diingatkan nama Allah, nama Rasulullah, barokah majelis ini, barokah hidup dia, barokah akhirat kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Talibul ilm takaffalallah birizki. Orang yang ketujuh duduk di dalam majelis, maka Allah jamin rezekinya. Orang yang ketujuh duduk di dalam majelis, Allah jamin rezeki. Cuman sebutin majelisnya tadi, jangan sampai keluar dari majelis malah ketujuh menyambati orang. Tinggalkan majelis yang kayak itu. Keluar dari majelis malah ketujuh memfitnah orang. Tinggalkan majelis seperti itu. Duduk dari majelis, keluar dari majelis malah bermusuh lawan Allah. Tinggalkan majelis kayak itu. Karena tujuan majelis adalah terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah muliakan kita. Dari majelislah kita tahu akhlak, dari majelislah kita tahu adab, maka dari majelislah keluarlah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi semulia-mulia makhluk tetap berdoa, Allahumma barik lana. Lah, itu doa makan. Ya, lapar sudah berarti. Ayo sedang kita. Doanya doa rojak. Kenapa jadi doa makan? Ayo lu tutup 5 menit lagi. Jadi dalam doa tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kenapa doa makan? Belum makan kan baju huruf tadi? Astagfirullah, sedangnya sudah. Jadi Nabi semulia-mulia tetap berdoa, ya Allah berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Kurang berkah apa Nabi, tapi masih berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik wa ballighna
Mudahan Allah berkahi Rajab kita juga, mudahan Allah berkahi Sya'ban kita juga, Allah sampaikan kita dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia akhirat kita, dunia akhirat keluarga kita, dunia akhirat kampung halaman kita, para jagian kita semuanya dunia akhirat, sukih dunia akhirat. Kita semuanya memiliki jabatan yang rahmatan kesan umat Nabi Muhammad, kita memiliki kekayaan yang rahmat kesan umat Nabi Muhammad. Yang paling inti, Allah wafatkan kita dengan Rasulullah SAW dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa taubat wal qabul. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia. Kalau maulah pian lapar seminya, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.